Pertanyaan. Bang Firman, ini terkait Yoni Dares dengan Lesti kan kalau Yoni Dares sendiri sudah pemeriksaan ya, mungkin dari Bang Firman sendiri melihatnya seperti apa terkait kasus kelanjutan ini terkait masa royalti ini? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum, advokat, dan kaprodi Magister Ilmu Hukum di Unma Banten. Ini kasus terkait lagu dan lain-lain. Ini memang kalau menurut saya sebuah hal yang harus diselesaikannya dengan kekeluargaan saja, tidak perlu menempuh jalur hukum. Karena kalau jalur hukum itu panjang, ada ancaman hukumannya, ada denda dan lain-lain. Mungkin bisa culpa, bisa dolus, bisa kehilafan, bisa kesengajaan. Jadi kalau menurut saya masing-masing bertemu saja gitu kan. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk seorang penyanyi menyanyikan lagu orang lain tanpa ada persiapan, tanpa ada tim di situ. Jadi kalau kita ngomong tim, berarti kan timnya yang mempersiapkan. Tinggal si penyanyi yang menyanyikan di atas panggung, baik lewat media televisi ataupun non-televisi, kan begitu. Jadi kalau menurut saya, Indonesia menganut restoratif justice. Lakukan restoratif justice, tidak perlu sampai ke upaya hukum yang lebih tinggi lagi yang namanya persidangan misalnya. Toh masih ada celah di situ. Celah di proses penyelidikan, celah di proses penyidikan, bahkan celah di proses penuntutan. Jadi tidak harus sampai ke persidangan yang memakan waktu gitu. Kita tetap hormati orang yang membuat LP itu artinya sudah melakukan sebuah upaya yang final mungkin. Katakanlah nelpon diabaikan, kirim surat untuk bertemu mungkin diabaikan, somasi mungkin sudah dilakukan diabaikan. Mungkin di situ akhirnya si pelapor membuat laporan polisi. Namanya laporan polisi kan sebuah kegiatan upaya hukum litigasi yang akan mengarah ke persidangan. Tapi tidak harus juga sampai ke persidangan, kan bisa dilakukan mediasi ataupun restoratif justice. Yang penting masing-masing turunkan egonya. Kalau memang ada katakanlah pembagian royalti atau mungkin monetize di YouTube-nya dan lain-lain, ya itu saja audit lah. Misalnya katakanlah dengan menyanyikan lagu tersebut menghasilkan berapa rupiah gitu misalnya, kan bisa diaudit sebenarnya. Misalnya menghasilkan X rupiah, nah X rupiah kan tinggal dibagi saja untuk tim berapa, untuk penyanyi berapa, untuk pencipta lagu berapa, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya tidak selalu harus sampai ke persidangan yang memakan waktu. Ingat, persidangan kita tuh panjang sampai menghasilkan inkrah. Inkrah itu berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu bisa sampai PK. Apakah mau sampai 6 tahun kasus ini baru selesai gitu? Lebih baik bertemu, dicari jalan keluarnya, jalan tengahnya apa. Gitu. Masing-masing saja. Kalau memang prinsipal tidak bisa hadir, ya mungkin para kuasa hukumnya, kuasa hukum dari L dan kuasa hukum dari Y ini datang nih, ngobrol gitu loh. Tinggal dihitung saja kalau mau hitungan secara bisnis, dengan menyanyikan lagu Y tadi, L menghasilkan berapa rupiah gitu kan. Tinggal dari sana kan ada aktuaria penghitung, kemudian ada auditor, oh mendapatkan sekian rupiah. Nah tinggal sekian rupiah itu dibagi saja kalau menurut saya. Atau ada jalan keluarnya apa? Misalnya L sama Y bikin sebuah kegiatan bersama gitu. Karena bagaimanapun L kan lagi posisi puncak nih. Y mungkin punya lagu yang bagus untuk L. Kenapa nggak disinergikan? Itu sebagai upaya perdamaian. Sehingga upaya hukum bisa ditarik. Jadi LP pun bisa dicabut sebenarnya. Supaya apa? Supaya kegiatan seninya masih tetap jalan. Meskipun memang masih propon nih, ada beberapa pencipta lagu, silakan pakai lagu saya, itu sebagai sodako saya. Ada kayak gitu, tapi ada juga pencipta lagu karena memang mencipta lagu itu susah. Butuh waktu, butuh pemikiran, butuh ide, butuh mood. Mungkin 3 hari nggak tidur-tidur gitu. Jadi kita harus hormati pencipta lagu tersebut. Tidak boleh ujuk-ujuk ngambil lagu tersebut tanpa izin gitu. Tapi ada juga yang silakan pakai lagu saya sebagai rahmatan lil alamin saya, sodako saya, ada kayak begitu. Jadi masing-masing kita hormati saja. Berarti menurut Bang Firman berarti lebih baik dicabut saja laporan ini? Kalau menurut saya sebelum dicabut kan ada mekanisme. Mekanismenya namanya perdamaian.
Jadi masing-masing bertemu antara prinsipal L dan prinsipal Y nih, atau kuasa hukum L dan kuasa hukum Y bertemu, kemudian dicari jalan keluarnya. Kalau memang mau dicabut, bikin akte perdamaian. Dari akte perdamaian itu diajukan dulu ke kepolisian, kemudian bikin kegiatan LP tersebut dicabut, polisi membuat SP3, surat perintah penghentian penyidikan, udah selesai. Tapi di akte perdamaian itu ada sebuah klausula kan, misalnya mereka berdua bikin grup atau mungkin dia sebagai pencipta lagu, L sebagai penyanyinya akan dibikin di YouTube atau di mana, itu sebenarnya jalan keluarnya. Jadi polisi tidak bisa SP3 begitu saja tanpa ada pencabutan laporan polisi dan tanpa ada akte perdamaian dari pelapor dan terlapor. Bang, ini kan yang dipermasalahkan itu videonya Lesti diunggah oleh beberapa akun YouTube, sementara yang dilaporkan sendiri Lesti ini termasuk salah sasaran apa gimana sih? Sebenarnya kalau memang mau mengarah ke sana kan di Integrated Criminal Justice System kita itu ada namanya pasal 55 turut serta. Turut sertanya kan bisa aja siapa yang mendistribusikan, menyebarkan, itu kan bisa kena juga gitu kan. Jadi si pelapor ini kelihatannya sudah memasukkan itu dugaan saya. Jadi ada turut terlapor nih. Tidak bisa misalnya satu saja, kalau satu saja apa alat buktinya. Jadi turut terlapor sebagai alat bukti terjadinya lagu itu tanpa izin lah, tanpa seizin dinyanyikan oleh si L tersebut, meskipun diuploadnya oleh akun lain gitu. Tapi itu kan sebagai alat bukti bahwa lagunya si Y tadi itu belum ada izin untuk dinyanyikan di media mana. Berarti mungkin jalan yang lebih baiknya mereka lebih baik berkolaborasi Bang. Jalan yang lebih baiknya ini kan momennya bagus nih, kolaborasi. Ini lagi enak nih secara positioning marketing campaign. Bikin collab saja berdua sebagai dasar untuk pencabutan laporan polisi. Udah damai itu indah. Oke, cukup. Cukup.